Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, salam sukacita. Puji syukur kita masih diberikan kehidupan, kesehatan sampai hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Dimuliakanlah Tuhan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat daripada orang-orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pukat. Nelayan menebar jalannya, mengumpulkan tangkapannya dan memisahkan ikan-ikannya. Semua perumpamaan yang disampaikan Yesus mengarah pada akhir zaman, dan ini sungguh-sungguh ada. Dan semua itu menenangkan hati. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan pikiran tentang akhir zaman itu memenuhi diri kita dengan rasa takut yang tak perlu. Sebagai umat Kristiani, kita tahu dan seharusnya yakin bahwa Allah adalah seorang Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia berbicara kepada murid-muridnya yang mengenal bagaimana menangkap dan menyortir ikan. Dia berbicara dengan bahasa mereka sehingga bisa mengkomunikasikan sebuah kebenaran rohani yang efektif. Dan karena itu, Yesus memberikan penafsiran yang singkat tentang perumpamaan ini. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dunia ini ibarat lautan yang begitu luas, dan manusia adalah ikan-ikan yang kecil dan besar yang bergerak dan tidak terbilang banyaknya dalam laut itu. Memberitakan Injil itu seperti menebarkan pukat ke laut untuk menangkap sesuatu yang ada di dalamnya, bagi kemuliaan Dia yang berkuasa atas laut. Pukat ini mengumpulkan segala macam tangkapan, seperti halnya jala yang besar. Yang tertangkap oleh pukat tentu ada banyak hal. Ada sangat banyak sampah, kotoran, rumput liar, binatang kecil, dan juga ikan-ikan. Akan datang waktunya ketika pukat itu akan menjadi penuh dan diseret ke dalam pantai. Ada waktu yang sudah ditentukan ketika maksud pemberitaan Injil akan terpenuhi. Dan saat itulah kita yakin bahwa Injil tidak akan kembali dengan sia-sia. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sekarang ini juga pukat itu sedang mengisi. Terkadang lebih cepat dibandingkan
lain. Namun pukat itu tetap mengisi dan akan diseret ke pantai. Ketika keputusan rahasia Allah digenapi, apabila pukat itu sudah penuh dan diseret ke pantai, akan ada pemisahan antara yang baik dan yang jahat yang terjaring di dalamnya. Orang yang munafik dan orang Kristiani sejati akan diceraikan pada saat itu. Orang baik akan dikumpulkan ke dalam bejana-bejana sebagai suatu barang yang begitu berharga, dan karena itu harus disimpan dengan hati-hati. Sedangkan orang yang jahat akan dicampakkan sebagai barang yang keji dan tidak berguna. Pada waktu pukat ada di dalam laut, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Bahkan para nelayan sendiri pun tidak bisa membedakannya. Namun demikian, mereka tetap dengan hati-hati menyeretnya ke pantai beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya, demi yang baik yang ada di dalamnya. Begitulah kepedulian Allah terhadap gereja yang ada di dunia ini sampai sekarang. Seorang yang mau membuka hatinya bagi kebenarannya akan menjadi seperti ikan yang baik, yang begitu berharga di mata seorang nelayan. Orang yang baik tentunya berharga di mata Tuhan dan sesama. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Allah ingin agar kita termasuk golongan orang-orang benar, dan untuk itu Dia memberikan kepada kita segala kesempatan, segala peluang untuk datang kepadanya dalam doa dan juga melalui pertobatan. Ia mengutus putranya yang tunggal untuk wafat di kayu salib bagi kita, sehingga kita dapat menikmati kehidupan kekal abadi. Yesus akan menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut akan penghakiman terakhir. Ia juga akan menolong kita agar dapat memusatkan perhatian tersebut. Selagi kita datang kepada Yesus dalam doa, melalui bacaan serta permenungan sabda Tuhan, maka Dia akan menunjukkan betapa berharga harta yang kita miliki di dalam Dia, dan bagaimana hidup dengan cara-cara yang menyenangkan hatinya. Allah ingin agar kita mengetahui bahwa baptisan hanyalah awal dari relasi kita dengan Tuhan. Dia ingin menopang, mendampingi kita setiap hari dengan Roh Kudus-Nya. Dia ingin mengajar kita bagaimana hidup dalam Kristus setiap hari. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat-Mu sampai hari ini. Kami ingin dipersatukan dengan Engkau. Jauhkanlah kekhawatiran kami tentang kematian dan penghakiman terakhir. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami pada pesta perjamuan di dalam kerajaan-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.